Bagaimana saya dapat menghindari jatuh kembali ke dalam pergumulan lama? Ini adalah pertanyaan refleksi untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Suatu hari, seorang pemuda bertemu dengan guru lamanya dan bertanya, "Ingatkah kamu padaku?" Guru itu menggelengkan kepala. Maka pemuda itu tersenyum dan berkata, "Dulu saya murid, sekarang saya guru, karena Anda." Penasaran, guru bertanya, "Ai, apa yang membuatmu memutuskan itu?" Pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan bercerita. "Suatu hari di kelas, saya mencuri jam tangan teman. Ketika dia sadar itu hilang, dia menceritakannya padamu. Anda minta seluruh kelas untuk mengembalikannya. Namun, saya malu untuk mengakuinya. Kamu minta kita semua berbaris membentuk lingkaran, menutup mata, dan tetap tutup saat Anda memeriksa saku semua orang. Anda tidak berkata apa-apa saat menemukan jam tangan itu di saku saya. Kamu terus mencari hingga akhir. Lalu, Anda hanya mengumumkan, 'Kita telah menemukan jam tangan itu.' Kamu tak pernah mengungkapkan, tak pernah mengomeli, tidak pernah lagi mengungkitnya. Namun, momen itu mengubahku. Saat itu, saya tahu saya tak ingin jadi pencuri. Aku ingin menjadi seperti kamu. Itulah sebabnya saya menjadi guru." Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Saya ingat jam tangan itu. Tapi bukan kamu. Karena saya juga menutup mata saat saya menyusuri saku semua orang." Lihat, saudara-saudara, seorang guru sejati mengoreksi tanpa merendahkan. Itulah yang persis dilakukan Yesus dalam Injil hari ini. Ya, Dia mendorong kita semua agar tidak kembali berbuat dosa. Izinkan saya membaca bagian dari Injil hari ini. Diambil dari Injil Markus 9. Ayat 14-19. Ini terjadi tepat setelah beberapa murid menyaksikan transfigurasi. Ayo kita mulai. Saat Yesus turun dari gunung bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku minta murid-muridmu mengusirnya. Namun, mereka tidak mampu melakukannya." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Kalian tahu, saudara-saudara, tahu kan, kadang-kadang kita mengalami hal yang luar biasa, momen nyaris mengubah hidup, hanya untuk kembali dengan keras ke kenyataan setelah itu. Itulah yang terjadi dalam Injil hari ini. Yesus baru saja membawa 3 muridnya. Mereka berada di gunung. Mereka menyaksikan hal luar biasa. Transfigurasinya.
dalam sekejap. Mereka melihat dia dalam kemuliaan ilahinya. Itu memukau. Tapi begitu mereka turun, mereka bertemu dengan kekacauan tentang argumen di antara mereka. Beberapa pemimpin agama, Anda tahu, seorang ayah putus asa, dan sekelompok murid yang frustrasi. Masalahnya, seorang pria membawa anaknya untuk disembuhkan. Tetapi para murid tidak bisa buang roh yang mengganggu anak itu. Untuk memperburuk keadaan, para pemimpin agama itu, mereka hanya berdiri di sekitar untuk mengkritik mereka. Bahkan ayah juga sepertinya berjuang dengan keraguan. Yesus melihat semua ini, ia menghela napas frustrasi. Oh, generasi kekurangan iman. Berapa lama lagi aku harus menanggung ini? Bawa anak itu padaku. Itulah yang dia katakan saat mereka melakukannya. Tapi Yesus tidak hanya menyembuhkan anak itu. Dia melakukan sesuatu lebih dari sekadar itu. Pertama, ia memerintahkan roh jahat untuk pergi. Namun, ia kemudian menambahkan instruksi penting. Jangan pernah kembali. Bagian kedua itu sangat besar. Tidak cukup membebaskan anak itu. Yesus memastikan dia tetap bebas. Cerita ini adalah pengingat yang kuat bagi kita semua. Terkadang kita mengatasi kesulitan, kebiasaan buruk, tantangan atau dosa, hanya untuk kemudian kembali terjebak di dalamnya. Kenapa? Karena kita lengah. Yesus menunjukkan kepada kita, menghilangkan masalah saja tidak cukup. Kita harus tetap waspada untuk mencegahnya kembali. Seperti pemuda dalam cerita pembuka kita. Dia tak pernah kembali menjadi pencuri setelah pengalaman bersama gurunya. Berikut adalah hal yang perlu dipertimbangkan saat berdoa hari ini. Apakah Anda pernah mengalahkan kebiasaan buruk atau godaan? Hanya untuk menemukan diri sendiri kesulitan menghadapinya di lain waktu. Pikirkan apa yang bisa Anda lakukan, dan untuk tetap kuat dan tidak jatuh kembali. Tantangan terus ada, saudara-saudari. Namun, kasih karunia Tuhan lebih kuat. Tetap dekat dengannya dan terus bergerak maju. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sumber segala kebaikan, terima kasih untuk Injil hari ini. Tuhan, kami datang padamu dengan percaya, minta bantuan-Mu untuk melepaskan diri dari dosa-dosa kami, dan kekuatan untuk tidak kembali ke sana lagi. Bantulah kami terus melangkah maju, dan tetap dekat dengan-Mu. Lindungi kami dari rasa puas diri. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda. Iman Katolik kita.